Yesus bilang, bukan Tuhan, kok masih ada yang nyembah? Petik 2, opening. Hook. Gue heran sih, di Alkitab sendiri Yesus bilang dia bukan Tuhan, tapi kenapa masih banyak yang nyembah dia? Coba deh kita lihat bareng-bareng, mungkin ada yang kurang jelas. Tapi santai, gak ada maksud nyerang ya, cuma pengen ngebahas fakta yang ada. Kalau lo punya pandangan lain, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Bagian 1. Ayat yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Oke, kita cek Alkitab mereka sendiri. Yesus berkali-kali bilang, kalau dia itu cuma utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contohnya nih, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat tuh, Yesus bilang, Allah itu satu-satunya Tuhan, dan dia cuma utusan. Jadi, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, coba deh cek lagi. Kalau lo setuju atau punya pandangan lain, tulis di komen ya. Matius pukul 19:17. Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Yesus sendiri bilang yang baik itu cuma Allah, bukan dia. Kalau dia Tuhan, pasti dia gak bilang kayak gitu, kan? Boleh komen kalau lo punya pendapat berbeda. Yohanes pukul 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Jelas nih, Yesus bilang ada yang lebih besar dari dia. Ya berarti dia bukan Tuhan dong, karena Tuhan gak ada yang lebih besar dari dia. Kalau lo mikir lain, kasih pendapat lo di kolom komen ya. Bagian 2. Siapa yang mulai menyebut Yesus Tuhan? Nah, di awalnya, pengikut Yesus gak ada yang nyembah dia, mereka anggap dia nabi dan utusan Tuhan. Tapi, gimana bisa Yesus jadi Tuhan? Nah, ini dia, ada yang namanya Paulus. Paulus mulai ngajar ke bangsa Romawi dan Yunani yang udah biasa nyembah dewa. Supaya ajaran Yesus gampang diterima, dia mulai sebut Yesus sebagai anak Tuhan, dan lama-lama jadi Tuhan. Jadi, yang nyebut Yesus Tuhan itu bukan Yesus sendiri, tapi Paulus. Ada yang bilang ini strategi biar ajaran Yesus lebih diterima di dunia Romawi waktu itu. Kalau lo setuju atau ada teori lain, jangan ragu komen ya. Bagian 3, Konsili Nicea. Keputusan Tuhan atau voting manusia, lo tahu gak, tahun 325 ada pertemuan yang disebut Konsili Nicea, di mana para pemuka Kristen debat soal Yesus itu Tuhan atau bukan. Hasilnya, mereka voting. Jadi, ini Tuhan diputusin lewat suara terbanyak loh. Petik 2. Sebelum Konsili Nicea, banyak orang Kristen yang percaya Yesus cuma nabi. Kaisar Romawi, Konstantin, mendukung konsep Yesus sebagai Tuhan, biar bisa menyatukan rakyatnya. Setelah voting, mereka mutusin Yesus jadi Tuhan. Yang nggak setuju dianggap sesat. Jadi bisa dibilang, Yesus yang diputusin jadi Tuhan, bukan karena wahyu, tapi hasil keputusan politik. Nah, kalau menurut lo gimana? Coba deh tulis pendapat lo di komen. Bagian 4. Kesimpulan. Jadi, kenapa masih menyembah Yesus? Jadi, kalau kita mikir pakai logika, Yesus sendiri bilang dia bukan Tuhan, ajaran asli Yesus gak ngajarin dia disembah, dan konsep Yesus sebagai Tuhan itu hasil voting. Kok masih banyak yang percaya? Petik 2. Bukan berarti lo salah percaya, tapi mungkin ada baiknya lo cek lagi sejarahnya. Kalau lo punya pandangan berbeda atau mau berbagi pendapat, langsung aja komen di bawah, kita bahas bareng.